Chandra Sabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang masih sangat terbaru sekali, namanya adalah Driatin ya. Dari bentuknya itu dia mirip seperti pohon pisang kalau nggak keliru ya. Jadi eranya masih sangat terbaru, jadi kalau mau dipakai buat boost trofi ataupun PvP, Cavern of Assassin ya boleh-boleh aja, karena memang eranya masih sangat-sangat jos, sangat-sangat mudah sekali ya, sangat bagus sekali. Kalau untuk desainnya sih kurus kering kerontang ya, dia itu mirip apa ya, kalau kalian main game seperti apa ya, Plant vs Zombie, ada yang bentuknya kayak gini ya, mirip seperti itu. Untuk eranya masih sangat terbaru, untuk skill-skillnya yang tak pakai seperti ini ya. Nah ini udahlah ini ya. Untuk dia spesialisnya apa, dia adalah support bertipe kontrol yang berelemen natur dan juga elemen tanah. Jadi dia akan lemah terhadap elemen api dan juga elemen kegelapan. Kalau bertemu attacker yang punya salah satu dari elemen tersebut, tidak saya sarankan menggunakan Driatin, karena nanti Driatin kalau dipukul bisa langsung mati ya, karena memang darahnya tipis. Dia support ya, support yang bersifat controller. Dia bisa memberikan efek mega root, stun, bisa memberikan high torture berupa toksin, dan juga bisa memberikan buff ke rekan tim kita berupa evasion dan juga healing factor ya, seperti itu. Driatin ini sangat bagus sekali menurut saya untuk trade-nya ya. Trade-nya dia punya kebal dari blind. Kalian tahu sendiri untuk ancestor sekarang atau monster-monster era sekarang itu seringnya yang era baru, dia mengatur jalannya pertarungan itu lewat total blind, bukan lewat efek kontrol, bukan ya. Dan juga Driatin ini bagusnya dia punya kebal tortur ya, hanya saja cuma positif, efek positif ya, kebal dari blind. Nah ini kalian bisa lihat, dia kebal dari minor blind, dan juga total blind, 3 efek itu ya. Level 100, level 110 dia punya kebal dari poison. Hanya saja kalau kalian kasih efek seperti tortur lain selain poison tetap saja masuk, dia hanya kebal dari poison ya. Level 130 ya, ini yang bagus, kebal dari tortur, hanya saja ini efek positif jadi bisa hilang. Untuk kebal dari tortur ini kurang lebihnya sekitar 3 giliran ya, 3 giliran. Jadi dia akan kebal dari tortur seperti poison, burning ignite, bleeding nightmare, quicksand, drone, sunburn, shock, nanovarius, repetance, curse, dan juga lain-lainnya. Jadi seperti itu dia akan kebal. Jadi untuk kebal dari tortur ini syaratnya di awal giliran. Di awal giliran dia kalau sudah mendapatkan giliran ya, sudah mendapatkan giliran, maka kebal torturnya akan baru nyala. Kalau semisal dia dipukul oleh musuh terkena tortur dulu, maka dia terkena tortur, nyedot darah dulu, habis itu kebal tortur. Jadi torturnya otomatis hilang, hanya saja kerusakan yang pertama tetap diterima. Nah itu kurangnya SC ya, karena ini adalah SC ya, efek positif ya. Nah kalau untuk skill-skillnya sendiri ya, skill-skillnya sendiri ini kita bahas di Dengwon sekalian diuji coba. Kalian bisa lihat efek-efeknya ini banyak sekali, dan ini masih bagus sekali. Kalau kalian tanya untuk si siapa ini Driatin ini, dia itu seperti apa ya, seperti ya pokoknya ini bagus sekali lah. Dia bisa memberikan efek untuk toksin semua musuh, memberikan efek roots untuk semua musuh. Pokoknya ini sangat-sangat powerful sekali, sangat-sangat tak sarankan. Kalau kalian mau pakai di Cavern of Assassin, ini masih sangat-sangat tak sarankan juga. Push trophy tak sarankan juga ya. Jadi ini memang masih sangat bagus untuk monsternya ya. Dan juga eranya baru, kalian bisa lihat speednya itu 14.200 untuk level 100, masih tinggi sekali ya. Jadi nah karena Driatin ini support, kalian paling tanya runnya yang paling bagus itu apa? Full kecepatan ya, seperti ini. Eranya masih baru, dipasang level 9, 10 masih worth it saja. Hanya saja tak sarankan level 9 saja. Level 9 itu sudah maksimal sekali ya, udah sangat-sangat maksimal, bekerjanya itu sangat-sangat maksimal, udah worth it sekali ya. Full kecepatan seperti ini 3 biji, levelnya 789, paling tak sarankan level 9 ya. Nah kalau mau kalian mutate dengan penambahan darah ya, ini ya penambahan darah ini 3 biji dimutate dengan penambahan darah yang warna hijau. Nah, itu yang paling bagus menurut saya. Kita coba Driatinnya tadi untuk spesial skill. Skill 1, 2, 3, 4 kita bahas di Dengwon nanti ya. Efek-efeknya karena terlalu banyak ya. Kita uji coba sekalian. Spesial skill Super Sprout ya, Super Sprout. Dia memberikan kerusakan moderate, yaitu urutan kerusakan kedua,
berelemen natur atau pepohonan ya untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya setelah diberikan kerusakan itu diberikan efek Mega Roots, Toxin, dan Poison. Bagus sekali. Kalian tahu Mega Roots itu apa? Mega Roots itu seperti stun, hanya saja Mega Roots itu punya efek pasif dan juga tidak punya trait yang kebal dari Mega Roots kecuali kebal kontrol ya. Jadi kalau ada trait musuh yang tidak bisa diberikan efek Mega Roots itu adalah kebal kontrol dan juga artefak. Selain itu seperti kebal stun, kebal freeze itu semuanya tetap kena jika terkena seperti Mega Roots ya. Mega Roots artinya monster musuh akan kalah dalam 2 giliran selanjutnya. Jadi di giliran selanjutnya semua monster musuh itu tidak ambil giliran. Dan Mega Roots bagusnya itu punya pasif, yaitu kalau kita mukul musuh itu udah pasti terkena, nggak mungkin miss ataupun meleset. Walaupun musuhnya punya trait seperti Hardened, Taub, Bulwark, ataupun Demon, Super Demons yang punya peluang, ataupun kita terkena seperti efek Blind, Minor Blind, Daze ya kayak gitu ya, Sunburn, Sunstorm kayak gitu. Kalau kita pakai Mega Roots itu udah pasti kena. Ini kalian bisa lihat. Nah, incoming attack always hit, artinya monster itu udah pasti bisa dipukul ya, udah pasti bisa dipukul ya. Jadi nggak mungkin meleset. Mega Roots ini adalah efek kontrol, high control juga ya, sama dengan Mega Corruption dan juga Mega Possession. Mega Corruption ya yang high ya. Mega Corruption sama Mega Roots itu adalah terbaik efek kontrol ya. Nah kalau untuk Toxin ini High Torture, dimana High Torture itu dia bisa memberikan efek pasif yang sangat-sangat berguna. Maksudnya pasifnya apa? Toxin itu memberikan kerusakan 15% berelemen natur ya, setiap giliran selama 3 giliran. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen natur, yaitu elemennya metal musuhnya ya, kerusakannya ini bukan 15% lagi, dikalikan 2,5. Kalian bisa lihat 2,5 dikali 15 itu sudah berapa ya, 30% lebih dari total darahnya. Belum lagi terkena pasifnya. Toxin mempunyai pasif, yaitu menaikkan kerusakan yang akan datang sebesar 50%. Jadi Toxin itu bisa berfungsi untuk tortur, bisa berfungsi untuk penambahan kerusakan juga. Jadi sama saja rekan tim kita itu punya boost damage ya, yang boost damage ya. Jadi semisal semua monster musuh terkena efek Toxin, maka kalau kita mukul musuh yang terkena efek Toxin, semua rekan tim kita itu memberikan kerusakan lebih sebesar 50%. Contoh, memberikan kerusakan 100M, maka yang masuk ke musuh 150M. Nah itu ya, lebih 50%. Jadi Toxin ini memang sangat bagus, apalagi kayak tortur ya. Kalau kita ngandalin tortur itu sangat wajib atau sangat harus sekali dikombo dengan Toxin. Kenapa? Toxin nanti akan menaikkan semua kerusakan dari torturnya seperti ini kan 10%. Poison itu memberikan kerusakan 10%. Kalau sebelumnya sudah terkena Toxin, 10% itu akan naik menjadi 20% ya. Semua tortur layaknya seperti itu, akan aktif jika terkena Toxin. Makanya Toxin ini termasuk yang sakit sekali ya. Toxin, Boiling itu adalah high torture, Nanovarius itu high torture juga ya. Jadi Toxin ini adalah tortur yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat berguna lah ya. Makanya si Driatin ini saya bilang tadi sangat-sangat worth it. Eranya masih baru, Mega Roots adalah high control, Toxin adalah high torture ya. Nah itu yang bagusnya ya. Poison, dia memberikan kerusakan berelemen natur sebesar 10% ya, dan juga menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Jadi contoh musuhnya sudah terkena poison. Poison itu mirip bleeding ya pasifnya. Jadi kalau bleeding ataupun poison kalau terkena musuh yang terkena efek tersebut memberikan kerusakan ke rekan tim kita, itu kerusakannya dikurangi 20%. Contoh, musuhnya memberikan kerusakan 100M ke kita. Jadi yang masuk cuma 80M. Yang 20M hilang, yaitu pasifnya dari poison ataupun bleeding ya. Jadi poison ini bagus ya. Nah untuk special skill ini bisa dibilang sangat-sangat bagus sekali lah ya kalau saya bilang ya. Kita langsung lanjut ke relic. Relic yang paling tak sarankan adalah Mug Staff seperti ini. Dia bisa mengisi stamina rekan tim kita untuk semua rekan tim ya. Syaratnya ada staminanya di bawah 50% ya. Itu bisa dipakai 3 kali dan juga bisa memberikan efek nightmare. Jika si Driatin ini memberikan kerusakan ke musuh, kita combo dengan Mug Staff itu sudah bisa memberikan efek nightmare ke semua musuh ya. Nightmare mengurangi stamina juga sebesar 10%. Jadi itu item relic yang bagus juga untuk support ya, support. Nah,
Yang pertama namanya Mugstav, yang kedua adalah reliknya namanya Torvak, dimana Torvak Mag ini dia juga bisa mengisi stamina sebesar 54 ya. Ini hanya saja untuk satu rekan tim, bisa dipakai 2 kali kalau Torvak. Kalau Mugstav itu untuk semua rekan tim ya, bedanya seperti itu. Dan Torvak juga bisa memberikan efek tortur tambahan berupa curse. Nah, itu bagus sekali ya. Caranya ngaktifinnya gimana? Darah musuh di atas 50% langsung diberikan efek curse ya. Kita coba Driatin di sini ya. Jadi ini memang sangat bagus sekali. Kalau kalian tanya the best support di era Historia, ini termasuk the bestnya ya. Ini termasuk the bestnya Driatin ini. Kalau kalian mau di rank up level 150, ini masih sangat-sangat tak sarankan ya, karena memang sangat bagus sekali Driatin. Skill 1, dia memberikan efek Mega Roots untuk satu musuh saja. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek Roots. Bang, kenapa kok ini dikasih ke satu musuh saja, nggak langsung saja ke semua musuh? Karena kalau musuhnya punya trait seperti dodge area, itu kan kebal untuk semua skill yang untuk multiple enemies. Jadi nanti kalau semisal dodge areanya di tengah sini yang punya traitnya ya, ini skill satunya ditaruh ke tengah, habis itu ke semua musuh. Jadi nanti yang tengah terkena Mega Roots, yang lainnya terkena Roots ya. Itu Mega Roots sama, Mega Roots itu sama Roots sama, hanya saja Mega Roots 2 giliran, kalau Roots 1 giliran saja. Skill kedua, dia memberikan kerusakan moderate, yaitu urutan kedua berelemen tanah untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya akan diberikan efek kontrol berupa stun ya. Stun sama Mega Roots sama, hanya saja stun itu cuma kalah di dalam giliran selanjutnya selama satu giliran dan nggak punya pasif apapun ya. Itu stun. Skill ketiga ini yang paling the best ya. Skill ke-1, skill ketiga itu yang paling the best, dan ya skill 1 sama 3 itu paling the best sekali, paling bagus ya. Dia memberikan kerusakan urutan kedua yaitu moderate untuk semua musuh berelemen natur. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek toksin dan juga poison. Kalau kalian pakai relik, yang tak sarankan, semua monster musuh ini akan terkena efek dari nightmare dan juga curse. Jadi sekali pukul kalian bisa memberikan efek 4 tortur, termasuk toksinnya ini nanti menaikkan 50% setiap efek tortur dan setiap kerusakan yang diberikan ke musuh. Jadi itu yang paling sangat bagus menurut saya ya. Jadi di awal game kalian bisa memberikan efek Mega Roots ini ya. Ini nah ini ya. Karena tadi tak sarankan memakai full item speed, yaitu agar dia mendapatkan giliran yang pertama ya. Nah ini Mega Roots. Setelah itu diberikan efek 4 tortur sekali pukul untuk semua musuh ya. Ini yang paling bagus ya ini. Jadi paling-paling tak sarankan ya memang menggunakan Driatin kalau di Government of Assassin. Hanya saja saya masih butuh Sentium, jadi saya fokuskan di lain dulu. Jadi ini nanti akan tak rank up sampai level maksimal juga si Driatin ini. Mau tak pakai di Government of Assassin setiap hari ya. Kalau untuk sementara belum dulu ya. Toksin. Nah, ini yang paling bagus ya. Nah, setelah itu skill keempat, dia memberikan efek evasion untuk dirinya sendiri dan dia bisa menyembuhkan diri sendiri sebesar 25% dari total darah. Evasion itu kebal dari serangan yang akan datang selama satu giliran. Kebal ya, dia apa-apain nggak bisa. Berikan efek tortur, debuff dan lain-lain nggak bisa ya. Nah ini bagus sekali, Driatin masih sangat cocok buat kalian ya, apalagi pemain baru. Orang pemain lama saja pakai Driatin itu masih cocok saja ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih sekali yang sudah support ya, sudah komen, sudah share dan juga sudah like ya. Saya pamit undur diri, Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.